Di tengah tantangan produksi minyak mengalami penurunan dan paradigma dunia yang kian menjelma pada cita yang berkesinambungan, kebijakan kendaraan listrik menjadi pilihan yang tak bisa diabaikan, terlebih mengingat anugerah tambang melimpah yang dimiliki bumi pertiwi. Nikel, bauksit, aluminium, tembaga, hampir semuanya ada. Kemandirian energi sudah tidak bisa ditawar lagi, sebab luar biasa potensi yang kita miliki. Seharusnya kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bukan hanya melakukan impor energi untuk dikonsumsi dan ekspor barang mentah dengan harga murah. Semestinya ke depan kita bisa menjadi basis produksi dan eksportir kendaraan bermotor yang lebih lestari. Dan bukan hanya menjadi penonton dalam laga pertandingan di saat semua berlomba mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Joe Biden mengalokasikan dana $2 triliun untuk mencapai infrastruktur berkelanjutan. China berambisi mendominasi produksi 50% kendaraan listrik dunia 2 dekade ke depan. Dan negara-negara Eropa menargetkan 30 juta kendaraan listrik di 2030. Apa kabarnya dengan wacana mobil listrik di Indonesia? Babak 9 Epistola, wacana futuristik mobil listrik. Apa kabar Sobat Forum? Selamat datang di Epistola babak 9. Kita masih berbicara terkait dengan renewable dan transisi energi di Ibu Pertiwi. Sebagaimana kita ketahui, dalam UNFCCC sudah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin negara komitmen pengurangan emisi dan juga pengendalian kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius, termasuk Indonesia yang bahkan sudah meratifikasi dan bahkan mengubah dokumen NDC-nya menjadi yang lebih advance dan lebih ambisius. Tetapi hari ini kita mau berdiskusi santai terkait dengan visibility dari NDC, pemenuhan NDC Indonesia di forum global. Termasuk perbincangan terkait dengan alterasi energi. Telah hadir bersama kami Bapak Ferdi Hasiman, peneliti pertambangan, persisnya adalah Alpha Research Database. Dan juga pengarang buku yang juga sudah santer menjadi pembicaraan, Freeport, Bisnis Orang Kuat versus Kedaulatan Negara. Selamat datang Pak Ferdi. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Sehat. Oke. Pak, kita membahas tentang renewable energy ini sebagai sesuatu yang masih menjadi angan-angan. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan energi di Ibu Pertiwi? Oke. Transisi energi itu muncul karena sebuah kedaruratan ya. Jadi di sektor energi kita, produksi minyak kita terus turun dari tahun ke tahun. Tahun 1980 sampai awal 2000 kita masih memiliki produksi minyak yang sangat tinggi di atas 1,6 juta barel per hari ya. Dan kita pernah masuk sebagai negara anggota OPEC tahun-tahun itu. Tetapi seiring berjalanan waktu, eksplorasi terus dilakukan, produksi minyak terus turun. Dan saat ini kita produksi minyaknya di angka 700.000 barel. Bahkan kemarin lifting kita nggak mencapai itu 650.000. Dan kita harus mengimpor minyak itu hampir separuh dari kebutuhan minyak domestik. Karena kebutuhan kita 1,4 juta barel. Untuk bisa memenuhi itu ya kita harus impor. Dan itu yang membuat neraca perdagangan kita mengalami defisit sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dan urusan Presiden Jokowi yang paling berat adalah bagaimana mengatur supaya impor minyak ini nggak terlalu besar, tetapi nggak bisa dihindari. Mau nggak mau ya kita harus keluar dari sana. Untuk bisa keluar dari sana kita harus melakukan transisi. Selain transisi ini kan sangat penting, selain untuk bisa memangkas ketergantungan pada fosil, tetapi juga untuk proses dekarbonisasi. Karena kita tahu tadi dunia, Presiden Jokowi sendiri sudah memberi target penurunan emisi sampai tahun 2030 itu di angka 29% ya, dengan
beberapa target yang akan diselesaikan tahun-tahun itu. Tetapi kelihatan sekarang ini kalau kita mau mencapai target itu harus ada roadmap, peta jalan menuju ke sana ya. Harus ada peta jalan ke sana. Kira-kira transisi energi itu mulai dari mana? Dari misalnya listrik itu kira-kira gimana roadmapnya. Untuk sektor energi kira-kira bagaimana roadmapnya, untuk sawit kira-kira bagaimana roadmapnya dan segala macam. Tapi sampai sekarang kita nggak punya roadmap yang jelas menuju transisi energi. Ucapannya di tingkat global dan nasional banyak sekali perusahaan yang mau beralih menuju transisi energi, tetapi peta jalan ke sana belum ada. Salah satunya ya RUU tentang energi baru terbarukan belum disetujui oleh DPR, bahkan DIM-nya 500 baru diselesaikan saat ini 171 ya, daftar inventaris bermasalah itu baru 171. Masih hampir lebih dari separuh yang belum diselesaikan. Itu berarti bicara tentang transisi energi itu sesuatu yang masih jauh ya. Roadmap yang masih jauh, peta jalan untuk menuju energi yang lebih ramah lingkungan belum terformulasi dengan jelas. Sementara sebenarnya kita juga sudah mengalami di ambang batas krisis energi ya tadi kalau bisa meng-highlight bahwa berapa besar potensi migas kita yang masih tersisa Pak tadi boleh dijelaskan? 700.000 barel. Kira-kira berapa tahun itu bisa bertahan kita? Kalau melihat data dari Pertamina 12 tahun lagi kita akan mengalami krisis minyak. Kalau tidak dilakukan eksplorasi terus-menerus ya kita mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Dan sekarang kan anjurannya agar Pertamina sudah melakukan aksi korporasi di luar negeri ya. Dan persoalannya adalah banyak sekali kasus-kasus hukum kalau direksi enggak hati-hati untuk mengambil kebijakan, dia akan jatuh seperti Ibu Keren ya. Ketika dia mengambil alih salah satu ladang minyak di Australia, ternyata aksi korporasi itu membawa dia ke kasus hukum. Oleh karena itu direksi Pertamina harus hati-hati karena ini terkait dengan keuangan negara juga. Lalu selain itu kan Pertamina sudah mulai melakukan transisi ini, transisi ke energi melalui PGE ya. PGE. Jadi Pertamina geothermal. Jadi PGE ini memang tugasnya adalah melakukan transisi. Lalu revenue Pertamina yang paling besar sekarang masih dari fosil ya. 67% masih dari fosil dan kita berharap tahun-tahun ke depan sudah melakukan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan dengan mengandalkan Pertamina Geothermal Energi. Dan Pertamina bisa melakukan lebih jauh kalau Indonesia Battery Corporation, IBC ini adalah joint venture antara Pertamina, PLN, Main ID dengan PT Aneka Tambang untuk mengurus ekosistem mobil listrik. Kalau itu bisa berkembang nanti Pertamina bisa, revenue-nya bisa dibagi dari minyak, dibagi dari transisi energi baru terbarukan dan ini. Di hold dulu karena berbicara tentang mobil listrik ini pasti besar sekali animo dari pemirsa ya untuk memahami bagaimana sih sebenarnya kebijakan mobil listrik seharusnya ke depan. Kita sedikit kembali lagi terkait dengan masalah transisi energi. Sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga menghambat tadi renewable energy itu seakan-akan masih angan-angan? Apakah harus dimulai dengan political commitment dulu atau dari BUMN atau dari mana nih? Yang pertama harus mulai dari political commitment ya. Karena kita tahu bahwa yang agak susah dari ekonomi politik kita adalah penguasa menjabat sebagai pengusaha. Nah itu agak berat. Jadi untuk melakukan proses pengambilan kebijakan itu agak panjang. Jadi kita tahu misalnya di sektor kelistrikan, listrik kita masih dominan batu bara ya. Sementara batu bara kita masih dikuasai oleh para oligarki. Ada Adaro di sana, ada Bumi Resources di sana, ada Toba Bara Sejahtera, lalu ada Bayan Resources dan mereka-mereka itu selama ini memasok batu bara ke PLN. Nah, untuk bisa melakukan transisi mereka harus siapkan dulu. Kira-kira mereka sudah siapkan industri hilir atau enggak? Proses gasifikasinya sudah berjalan atau enggak? Di sektor batubara sendiri gasifikasi baru dilakukan oleh PTBA ya. Jadi PTBA yang sudah memulai melakukan investasi di hilir untuk membangun gasifikasi. Gasifikasi nanti penting untuk mengubah batubara menjadi LPG atau amonia. Tetapi sampai sekarang hanya PTBA yang melakukan itu. Tetapi perusahaan-perusahaan batubara yang lain seperti Adaro, lalu Bumi Resources, lalu Bayan Resources itu masih dalam perencanaan ya. Jadi belum melakukan action apa-apa, investasinya belum kelihatan.
Lalu kemarin investor dari Amerika sudah menarik diri dari proyek gasifikasi bersama PTBA dengan Bumi Resources. Itu mungkin saja proposal bisnis dari pemerintah itu nggak menarik, yang membuat mereka menarik diri untuk kembali ya. Oleh karena itu ini sebenarnya adalah PR besar bagi pemerintah juga Menteri SDM untuk bisa menggait investor supaya benar-benar memberikan proposal yang masuk akal dan membuat mereka bisa mengambil untung dari berbisnis di Indonesia. Oke, tadi statement yang menarik ya, ada oligarki di sektor energi Indonesia, khususnya batu bara. Tadi sempat disebut beberapa brand perusahaannya ya Bapak. Tapi terkait dengan hal ini ya, kita ketahui juga pasal 33 Konstitusi Indonesia jelas menyatakan bahwa aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib hukumnya untuk dikuasai oleh negara. Dalam hal ini ya, bagaimana dengan tantangan oligarki tersebut kita bisa berdikari terhadap sektor-sektor energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan? Saya melihat begini Mbak, Presiden Jokowi salah satu presiden yang sangat tangguh dan berani untuk melawan kedikdayaan korporasi. Tetapi kedikdayaannya hanya sebatas pada korporasi asingnya. Kita tahu Presiden sudah melakukan divestasi Freeport tahun 2019. Saat ini juga sedang melakukan proses divestasi Vale ya, salah satu perusahaan nikel terbesar di tanah air. Lalu dia sudah melakukan pengambil alihan blok Mahakam dari Total ya dengan Inpex ke Pertamina. Lalu juga dia sudah mengambil alih blok Rokan dari Chevron Pacific punya Amerika ke Pertamina. Itu semua adalah perusahaan asing. Tetapi Presiden Jokowi sangat ringkih berhadapan dengan kekuasaan oligarki. Ini nggak bisa disembunyikan bahwa Adaro itu salah satu perusahaan besar, salah satu perusahaan dengan produksi batu bara terbesar di tanah air ya. Dan kita tidak tahu bahwa Pilpres itu sangat berkepentingan dengan itu. Lalu ada Bayan ya, lalu ada PT Toba Bara Sejahtera, Bumi. Jadi semua adalah pengusaha-pengusaha lokal yang agak sulit diambil solusi oleh pemerintah Jokowi. Buktinya adalah soal perpanjangan kontrak dari perusahaan-perusahaan tambang terkait dengan perusahaan tambang batubara ya belum selesai sampai sekarang ya. Lalu terkait dengan transisi, kalau Presiden Jokowi tidak berani untuk melakukan peta jalan kira-kira sampai tahun kapan kita menggunakan batubara untuk industri, untuk PLN, ya kita agak sulit. Jadi kita harus bisa memetakan bahwa tahun 2030 kita harus berhenti untuk menggunakan batubara untuk kelistrikan kita. Ini kan sampai sekarang belum. Ya. Karena yang memutuskan di dalam adalah pemilik perusahaan batubara juga. Oleh karena itu ya kita berharap bahwa Presiden harus tegas di sini. Oke, baik. Ini menarik sekali Bapak, buku yang Bapak tulis terkait dengan Freeport ya, orang kuat versus kedaulatan negara. Boleh diceritakan persisnya seperti apa pengusaha dan penguasa saling bersimbiosis satu sama lain, kemudian mencitrakan karakter bagaimana kelolaan energi di Indonesia? Korporasi asing ini, terutama transnational corporation ini kan banyak akal untuk masuk ke negeri ini ya. Jadi salah satunya adalah dia nggak akan mengentertain seluruh rakyat Indonesia. Dia cukup mengentertain orang-orang kuat baik di tingkat nasional maupun lokal. Orang-orang kuat ya. Jadi orang-orang kuat seperti orang yang memasok BBM ke underground, lalu orang yang memasok amonia nutraya ke sana. Jadi semuanya adalah berkelindan dengan kepentingan bisnis dari orang kuat. Oleh karena itu ya daripada dia mengentertain banyak masyarakat di sana, lebih baik dia mengentertain orang-orang kuat di tingkat nasional dengan lokal. Jadi itu yang membuat Freeport itu bisa survive. Jadi bisa bertahan lama di Indonesia meskipun banyak yang mengatakan bahwa kontraknya bermasalah. Tetapi sudahlah, semua kontrak Freeport itu sudah diselesaikan, renegosiasi sudah selesai. Pemerintah sudah mengambil alih Freeport dan kita berharap bahwa Freeport punya kontribusi besar nanti untuk proses transisi energi. Karena kita tahu tembaga adalah salah satu mineral yang sangat penting untuk pembangunan ekosistem mobil listrik. Dan kita berharap Freeport berkontribusi untuk itu. Kalau masyarakat awam melihatnya terlebih di rezim Bapak Jokowi, dengan adanya divestasi Inalum sebesar 51% ya Pak ya, sudah dikembalikan kepada negara ya, dari yang tadinya itu di tangan Freeport Amerika ya, kemudian dikelola negara, kita sudah sangat berbahagia. Bukankah masalahnya sudah selesai atau ada ancaman-ancaman kedaulatan lainnya? Masalahnya
divestasi saham Freeport itu kan memang sudah diambil alih oleh negara ya. 51% sudah diambil alih oleh Main ID dengan Pemda Papua. 41 Main ID, 10% pemerintah daerah Papua. Tapi persoalannya adalah Main ID hanya perusahaan yang menerima dividen. Jadi dia tidak terlibat langsung dalam proses operasionalisasi tambang. Padahal salah? Kalau kita mau menguasai tambang atau mau bermitra dengan perusahaan Amerika Serikat, kita masuk ke dalam dan kita belajar bagaimana transfer pengetahuan dari perusahaan-perusahaan asing ya, supaya kita juga bisa mengolah tambang secara mandiri di masa depan. Karena tahun 2041 kontraknya akan selesai, sementara cadangan tembaga dengan emasnya masih panjang ya. Oleh karena itu kalau kita masuk sekarang itu lebih bagus bagaimana cara mengolah underground, bagaimana cara mengolah pertambangan Grasberg yang menurut kita pertambangan yang sangat sulit di dunia ya. Kalau kemarin itu prosesnya bisa berjalan dengan maksimal, saya kira Main ID harus bisa terlibat langsung dalam operasional. Oke, berarti tidak cukup hanya dengan meraup keuntungan dari dividen. Ya, karena dia hanya penerima dividen. Jadi kita tidak banyak belajar dari sana. Belajar operasionalnya. Oke, baik. Peran BUMN dalam kemandirian sektor energi menjadi garda depan terhadap transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Tadi sudah sempat dibahas terkait dengan PGE, Pertamina Geothermal, tetapi kemudian juga masih banyak PR-PR lainnya, terutama kita mengarah kepada mobil listrik. Karena harapannya besar sekali ya bahwa dalam waktu dekat ini ya kita bisa lebih visible ya, memahami bagaimana komitmen pemerintah ya untuk bisa mewujud nyatakan kebijakan-kebijakannya terhadap mobil listrik. Tetapi terkait dengan hal ini sesungguhnya apa yang harus dipersiapkan selain kebijakan mobil listrik itu sendiri? Peran BUMN di mobil listrik kalau seperti yang Mbak bilang tadi itu menurut saya sangat kecil ya. Untuk Pertamina memang besar karena blok-blok minyak besar seperti yang saya sampaikan tadi, blok Mahakam, blok Rokan itu sudah diserahkan ke Pertamina ya. Tetapi ketika diserahkan ke Pertamina kan ladang-ladang cadangannya sudah mulai turun ya. Dan dia harus mengeluarkan investasi yang begitu besar untuk bisa melakukan drilling, pemboran di sumur-sumur minyak yang baru. Tetapi persoalannya adalah persoalan di sektor mineral, nikel. Aneka Tambang itu salah satu perusahaan BUMN sebenarnya yang bisa diandalkan untuk mengolah industri hilir. Begitu juga Main ID, Inalum ya. Inalum itu salah satu perusahaan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada zaman SBY tahun 2014 dari perusahaan Jepang. Jadi Inalum adalah salah satu perusahaan tambang BUMN yang mengolah bauksit menjadi alumina ingot. Jadi dia termasuk salah satu perusahaan yang mengolah industri hilir terbesar di Asia. Nah, dengan pengalaman-pengalaman ini kita berharap bahwa industri mobil listrik ke depan itu dimotori oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Tetapi persoalannya adalah penguasaan industri hilir kita bukan di tangan BUMN. Penguasaan industri hilir kita sekarang sudah dikuasai oleh Tiongkok. Jadi PT Aneka Tambang dia hanya menguasai 7% industri hilir. PT Inalum itu bauksit, itu sedikit, tidak sampai 5%. Lalu PTBA tidak sampai 10%. Lalu si Virtu Dragon itu perusahaan Tiongkok dia menguasai 11%, lalu Vale 19% dan IMIP Indonesia Morowali itu perusahaan Tiongkok itu menguasai 50% industri hilir nikel. Jadi secara agregat 70% 70 sampai 80% industri hilir nikel kita itu dikuasai oleh Tiongkok. Jadi kalau kita ngomong ketergantungan energi, transisi energi atau hilir atau ekosistem mobil listrik, itu kita sangat tergantung pada Tiongkok nanti. Karena kita BUMN kita belum berkuasa penuh dalam pengolahan sumber daya nikel dengan bauksit dan tembaga dan segala macamnya. Oleh karena itu kita sebenarnya masih bergantung penuh pada korporasi asing. Tiongkok dalam hal ini. Oke, terkait hilirisasi. Berbicara tentang renewable energy termasuk di dalamnya fokusnya adalah mobil listrik, tentu membutuhkan investasi yang besar. Bukankah sebenarnya tidak salah-salah banget Pak kalau kita juga ikut menarik investasi asing ya, mungkin juga berkolaborasi istilahnya ya Pak, karena mungkin kemampuan keuangan negara juga terbatas, demikian juga dengan BUMN. Apakah hal ini tidak bisa menjadi alasan pembenar? Kalaupun tidak bisa, lalu lantas batasannya seperti apa? Investasi asing itu bisa berperan dalam turut ambil andil untuk transisi energi dan dalam hal ini khususnya ya kita mengambil fokus mobil listrik. Yang jadi soal begini Mbak,
di Undang-Undang Minerba itu kan direvisi. Undang-Undang nomor tahun 2009, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Kita berharap dengan undang-undang yang direvisi, Undang-Undang Minerba yang direvisi, isi kepala dari teman-teman DPR itu penuh. Jadi mereka bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang nggak ada sebelumnya. Tetapi kelihatannya bahwa teman-teman DPR nggak bisa melihat masa depan dari industri tambang. Jadi mereka masih melihat bahwa tambang kita masih terbatas pada hulu. Kalau hulu kan itu terbatas pada konsesi. Padahal industri tambang kita sudah memasuki paradigma hilirisasi. Itu artinya penguasaan kontrol atas hulu itu penting, tetapi kontrol juga pada hilir itu penting. Akibatnya apa? Pembatasan komposisi kepemilikan saham di hilir itu tidak ada dalam undang-undang. Kalau di dalam undang-undang Minerba kan dia hanya membatasi pada sektor hilir, pada sektor hulu. Jadi perusahaan asing boleh menguasai konsesi di tanah air 49% dan lokal harus 51%. Jadi perusahaan asing yang sudah berproduksi selama 10 tahun, dia harus mendivestasikan saham 51% ke domestik. Tetapi tidak seperti itu di hilir. Karena pemerintah dengan DPR masih berpikir bahwa kita nggak punya duit. Padahal ini kan dunia sudah berputar sedemikian rupa ya. Jadi banyak menteri yang canggih-canggih otaknya. Tetapi kita masih berharap penuh pada asing. Padahal dengan potensi yang begitu besar, pasti investment banking, bank-bank besar mau memberikan kredit ya dengan potensi kita yang sangat besar. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus direvisi. Jadi persoalan regulasi ini yang memudahkan asing untuk masuk. Bahkan asing ini kan masuknya dia dengan orang-orang kuat. Misalnya IMIP dia menggandeng Cita Mineral, lalu Bintang 8 di dalamnya. Kita tahu semua orang-orang siapa di belakang itu. Ya. Jadi menurut saya masalahnya di situ. Menarik sekali ya. Oke, baik. Tadi sempat disinggung bahwa Pertamina sempat mengalami booming. Harga minyak kita luar biasa tinggi tahun 1980-an dan surplus ekonomi luar biasa ketika itu. Apalagi bukan hanya di tingkat produksinya saja ya yang berkelimpahan, tetapi juga dari segi harga ketika itu ada perang Korea menjadikan minyak kita luar biasa mahal ya. Tetapi imbasnya ada juga 1980 ini berangsur-angsur malah juga mengalami penyusutan. Dan ketika kita melihat dari segi makroekonomi ya, kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia tidak seberapa. Kita masih masuk dalam kategori negara berkembang. Apa yang harus kita hindari ya kalau tahun 1980 kita dilimpahi berkat untuk bisa menikmati surplus ekonomi dari migas, dan ini sempat disampaikan kita juga akan mengalami surplus kembali dari nikel. Apa kira-kira yang harus diantisipasi, yang perlu kita pelajari dari kejadian tahun 1980 agar sekiranya potensi surplus ekonomi dengan adanya nikel ini bisa berimbas signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang masih belum berkembang saat ini. Ya, kita harus jadi tuan di atas industri nikel kita ya. Jadi tuan, oke. Jadi bagaimana itu persisnya Pak Ferdi? Sekarang kan kita belum jadi tuan. Jadi Aneka Tambang dia hanya menguasai 7% industri nikel tanah air. Lalu PTBA itu kan salah satu perusahaan BUMN terbesar. Dia hanya menguasai 10% produksi batu bara di tanah air. 90%-nya dikuasai Adaro, Bumi Resources, Bayan Resources, lalu Toba Bara Sejahtera, lalu MHU dan segala macam lah. Lalu di nikel selain itu tadi ada IMIP ya, dia menguasai 50% loh industri hilir nikel. Bukankah itu lalu BUMN? Singsan. Itu Tiongkok itu. Singhan. Singsan itu Tiongkok. Singsat. IMIP itu Tiongkok. Lalu 70% industri nikel itu dikuasai oleh Tiongkok. Lalu kita mau ngomong apa dengan transisi energi, dengan pelopornya BUMN. Lalu konsensi nikel sekarang sudah. Oke, kita sudah mulai melakukan renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing. Salah satunya Vale ya. Jadi salah satu isi dalam klausal renegosiasi adalah penciutan lahan. Artinya lahan yang nanti diciutkan dia akan dikembalikan ke negara ya. Sebagai nanti akan dilelang ulang oleh Kementerian ESDM. Tetapi prioritasnya kan harus dikembalikan kepada BUMN. Tapi persoalannya selama ini adalah di Kementerian ESDM sendiri
bukan BUMN yang diprioritaskan, tapi lelang supaya pemerintah dapat untung dari situ. Padahal kan sebenarnya kita mau mandiri di bidang energi dengan tambang, tetapi kemandirian itu harus mulai dari persiapan kita menuju ke sana. Yang pertama adalah BUMN kita. Jadi BUMN kita harus benar-benar menguasai, mengontrol Tetapi Pak sisi Ferdi, produksi, sisi hulu dengan hilir. 1980 ketika itu juga dikelola oleh Pertamina. Ya. Apakah perpanjangan tangan kedaulatan negara ini bisa didefinisikan sebatas selama BUMN berperan? Ya. Atau bagaimana? Di satu sisi memang pada zaman-zaman Orde Baru memang Pertamina itu selalu digelinding dengan isu korupsi ya. Lalu selain itu juga Pertamina itu banyak diselimuti oleh isu mafia migas. Karena yang disebut mafia migas sangat suka untuk impor minyak. Oleh karena itu banyak sekali kroni-kroni Soeharto yang menguasai Pertamina pada saat itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pertamina melakukan konsolidasi, melakukan perbaikan. Dan sekarang dia sudah melakukan perbaikan yang sangat berarti ya di sektor energi. Dan kita berharap bahwa Pertamina ke depan bisa menguasai energi nasional, tetapi harus mulai melihat peluang-peluang bisnis baru. Misalnya Pertamina bukan hanya menguasai produksi di hulu, tetapi di hilir dia sudah harus membangun industri petrokimia ya. Jadi kita membangun misalnya seperti Chandra Asri, Pertamina harus bisa masuk ke sana atau apapun. Jadi selama ini Pertamina jaring rentang bisnisnya hanya di hulu produksi, lalu setelah itu dia membangun kilang untuk menghasilkan solar, bensin dan segala macamnya. Tetapi untuk masuk ke dalam industri petrokimia belum sanggup Pertamina. Dan Pertamina kemarin sudah mulai berwacana untuk masuk ke industri petrokimia seperti Chandra Asri. Kita berharap bahwa bisnis itu akan menjadi ceruk khusus bagi Pertamina untuk bisa mendongkrak kinerja perusahaannya ya. Jadi Pertamina ini salah satu perusahaan yang ditugaskan oleh negara bukan hanya mencari untung, tetapi dia bertugas untuk melayani masyarakat melalui distribusi BBM, bersubsidi dan segala macamnya. Jadi dua hal ini harus dijalankan sekalian ya. Sebagai perusahaan publik, negara dia harus melayani masyarakat dalam arti dia mendistribusikan BBM ke pelosok Nusantara dan sekaligus dia harus mencari untung. Mungkin itu yang membuat Pertamina agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan minyak yang lain seperti Petronas yang labanya di atas 9 miliar dolar ya. Pertamina kan baru 2 miliar dolar ya. Jadi alasan itu yang membuat Pertamina agak turun. Lalu yang lain adalah Pertamina harus berbenah dari dapur. Jadi insan Pertamina harus mulai membangun sistem karyawannya harus rapi, GCG-nya juga harus rapi dan harus mulai sekarang harus dibenahi. Jadi harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang lain. Ini menarik loh Pak Ferdi, karena ketika kita berbicara tadi representasi BUMN yang dicontohkan adalah Pertamina dan tadi sudah diberikan bahwa ketika kita berbicara BUMN ya sebagai garda depan sektor energi tugasnya ada dua. Pertama mendatangkan dividen untuk negara, untuk APBN, tapi juga ada misi sosial. PSO namanya. PSO. Public Service Obligation. Public Service Obligation ya. Jadi dengan demikian BUMN boleh rugi ya. Enggak boleh. Diharap. Karena untuk PSO. BUMN kita 143 banyaknya. Tetapi yang untung enggak sampai 20. Iya, sampai Dan 20. ini PR besar untuk Menteri BUMN. Mestinya Menteri BUMN harus fokus di kinerja BUMN, bukan merangkap jabatan sebagai ketua PSSI. Oh gitu. Jadi ini kerjanya cukup berat untuk bisa. Garuda aja utangnya 139 triliun, Pak. Lalu banyak perusahaan-perusahaan konstruksi juga yang merugi. Dan ini PR besar untuk Menteri BUMN. BUMN kita harus bisa berbenah. Nah, karena narasi yang berkembang ya, BUMN tadi dibebani bahwa dia juga bertanggung jawab untuk PSO tadi public service ya. Sementara tetap juga harus dituntut untuk menguntungkan ya. Nuansa bisnisnya akan sangat berbeda ketika itu diserahkan kepada swasta murni. Ya memang orientasinya adalah profit. Tadi sempat disebut Singhan Group, kemudian juga Singsan Group Tiongkok ya. Kemudian ada Vale Indonesia, Brazil. Benar, Sumitomo Jepang. Bukankah akan lebih ekonomis, akan lebih profitable jika diserahkan saja as it is kepada perusahaan yang memang orientasinya ya memang untuk mendatangkan value ekonomi yang berlipat ganda dan toh APBN akan diuntungkan juga dengan Main ID sekarang untungnya 11,7 triliun, Mbak. Oke, wow, luar Salah biasa. satu perusahaan yang sangat profitable. Oke, karena holding mungkin ya. Holding BUMN itu sangat untung gitu. Jadi
Pertamina memang itu sudah diamanat oleh konstitusi ya, nggak bisa diserahkan kemanapun. Jadi Pertamina dengan PLN itu salah satu perusahaan yang nggak boleh diprivatisasi karena itu amanat konstitusi. Kalau yang BUMN yang lain boleh di IPO, tetapi nggak boleh lebih dari 51%. Jadi 51% masih dikontrol oleh negara. Salah satu contohnya Main ID. Main ID salah satu perusahaan yang untungnya gede dan karena cadangan tambangnya juga sangat potensial. Lalu mereka sudah mulai berbenah ya, GCG-nya sudah berbenah, transparansinya sudah oke. Tinggal sekarang bagaimana political will dari negara. Mau nggak dia memberikan konsensi-konsensi yang sangat potensial ke BUMN. Yang jadi soal adalah konsensi tambang potensial bukan dimiliki oleh BUMN, tetapi dimiliki oleh Amerika Serikat, salah satunya Grasberg. Itu dimiliki Amerika. Lalu perusahaan-perusahaan yang Inalum kecil penguasaannya, dia hanya mengolah bauksit menjadi alumina ingot. Sisanya operasional masih dikendalikan oleh aneka tambang konsensinya kecil. Padahal kita berharap bahwa konsensi yang ditinggalkan oleh perusahaan asing harus diserahkan ke PT Aneka Tambang. Jadi bila perlu gratis, karena itu kontraknya udah lama dan kalau kita berpikir tentang transisi energi sekarang, kita harus berbenah dan kita harus memberi ruang yang besar kepada BUMN kita untuk berkarya lebih jauh untuk membangun negara ini. Tadi sempat disebutkan untuk juga bisa membangun kebijakan mobil listrik yang benar-benar kondusif ya. Tidak cukup hanya berbicara kebijakan yang berorientasi mobil listrik saja, tetapi juga membangun ekosistemnya. Ada berapa yang harus dipersiapkan Pak untuk mempersiapkan ekosistem mobil listrik sehingga nanti jangan lagi-lagi Indonesia hanya menjadi tujuan konsumen ya, tetapi kita benar-benar bisa berdikari ya, juga turut ambil bagian menjadi produsen dan bahkan tadi sebutannya adalah menjadi tuan di negeri sendiri. Apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Yang pertama kan cadangan nikel kita itu 27% untuk cadangan nikel dunia. Jadi kita terbesar ya, tetapi di buklet nikel saya lihat masih ada 50%. Jadi 50% berkontribusi terhadap nikel dunia. Di bawahnya ada Australia dengan Filipina dengan Kanada ya. Makanya kemarin Kanada minta untuk Indonesia masuk ke dalam seperti OPEC gitulah. Jadi tapi itu wacana itu nggak jalan. Nah, dengan cadangan yang begitu besar itu adalah bargaining position bagi Indonesia untuk bisa berkompetisi dalam kompetisi pertarungan meja global gitu loh. Jadi bahwa Indonesia itu bisa memiliki aset yang potensial, misalnya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kendaraan listrik seperti Tesla gitu, atau apapun. Jadi kita punya nikel, selain nikel kita punya tembaga, karena itu satu kesatuan untuk bisa membangun ekosistem mobil listrik. Kita juga punya mangan, kita punya bauksit. Yang kita nggak punya adalah lithium. Lithium kita nggak punya. Kita harus jujur bahwa lithium kita nggak punya. Untuk bisa membangun baterai mobil listrik, kita membutuhkan lithium. Dan Vale kemarin dia sudah membangun smelter lithium di Sulawesi Tengah ya. Dan ini menurut saya bagus karena dengan pembangunan lithium ini paling kurang ini menjadi mitra yang baik bagi pemerintah ya. Kalau nanti misalnya Vale sudah diambil alih oleh Main ID, kan sekarang divestasinya katanya 14% lagi. Kalau dia bermitra dengan Main ID sudah masuk ke dalam Vale, ini sebenarnya potensi yang bagus untuk bisa masuk ke dalamnya. Karena kita tahu Main ID menjadi salah satu ikut dalam joint venture dengan Indonesian Battery Corporation, IBC ya. IBC nanti yang akan membangun baterai untuk kendaraan listrik. Dan IBC ini sedang dalam proses penjajakan untuk pembangunan investasi dengan beberapa perusahaan Korea Selatan dengan Cina. Dan saya kira dengan investasi seperti itu, saya kira industri mobil listrik kita di tanah air bisa berkembang. Dan kita nggak perlu masuk untuk membangun pabrik mobil listrik, tetapi kita membangun ekosistem. Karena kita punya nikel, punya tembaga, punya mangan, punya timah, dan punya ini ya, segala-galanya kita punya kecuali lithium. Baik. Sedikit nih Pak, karena kita tahu bahwa Undang-Undang 2009 pasal 169 tadi sudah Undang-Undang Minerba ya. Undang-Undang Minerba ya, dan juga sudah diperbaharui dalam Undang-Undang 2020 itu baik ya, sudah mewajibkan untuk kontrak-kontrak yang sekiranya kurang menguntungkan dilakukan renegosiasi. Tetapi the devil's in the detail di dalam kontraknya. Tadi sudah sempat disebut juga bagaimana investor-investor asing mensiasati ya
skema-skema kontrak yang juga menguntungkan bagi investasi itu tadi. Apakah Pak Ferdi punya preskripsi, sistematika seperti apa, struktur kontrak yang seperti apa yang memang harus dilakukan, disusun ya terkait dengan sektor energi supaya hajat hidup orang banyak tetap menjadi nomor satu? Apa jangan-jangan kontrak? Izin, hari ini kan sudah izin usaha pertambangan itu untuk sektor pertambangan. Lantas di renewable energy ini seperti apa sistematika kontraknya? Apa jangan-jangan izin saja nggak harus berkontrak? Atau mungkin memang dari BUMN ya dengan harus melalui BUMN kemudian ke swasta dan sistem dengan mekanisme cost recovery ya, atau bagaimana? Nah, di renewable energy ini kan sudah harus mulai dibangun sistemnya ya. Pertama mulai dari undang-undangnya dulu. Sekarang kan ada RUU energi baru terbarukan yang belum disahkan oleh DPR. Kemarin DPR sudah ngaco itu, dia sudah memasukkan power whaling dalam undang-undang itu. Dan itu sangat berbahaya ya, karena dengan power whaling nanti PLN hanya menjadi penyedia jaringan. Dan ini harus dilawan, karena tugas PLN adalah bukan hanya menyediakan jaringan, tetapi menjual listrik ke seluruh pelosok tanah air. Karena PLN itu tadi tugasnya bukan hanya mencari untung, tetapi untuk melayani masyarakat. Dan kalau power whaling masuk, itu perusahaan swasta itu bisa menjual listrik kemanapun dia mau. Dan dia memboncengi jaringan PLN untuk masuk menjual listrik. Oleh karena itu kita harus lawan. Dan saya dengar ini sudah dilacikan ya di dalam RUU karena banyak yang berteriak. Oleh karena itu kita sekali lagi di tempat ini harus mengatakan bahwa power whaling itu ditolak karena itu melawan konstitusi. Jadi tugas DPR itu dia harus membuat undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Jadi tugas konstitusional yang harus diemban ya. Lalu ada beberapa hal yang lain yang perlu dipikirkan oleh teman-teman di DPR dengan pemerintah ya, terkait misalnya transisi energi di pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Karena ini menurut saya membutuhkan pikiran yang jernih, karena kita lihat bahwa pembangkit listrik PLTP ini yang masuk itu harus perusahaan-perusahaan gede. Karena untuk bisa menghasilkan uap itu membutuhkan waktu 7-10 tahun dan investasinya lumayan besar. Dan sampai sekarang belum ada bank pun yang memberikan kredit untuk pembangunan PLTP. Padahal potensi panas bumi kita sangat besar. Kalau ini nggak diantisipasi ya sulit. Kalau dulu kan di minyak ada istilahnya cost recovery. Jadi kalau kita membor minyak, kalau nggak dapat minyaknya, air aja itu akan diambil dari kantong Kementerian Keuangan kan. Itu cost recovery meskipun banyak siasat di dalamnya. Nah, di dalam RUU energi baru terbarukan kita nggak tahu kira-kira skemanya seperti apa karena itu belum kelihatan sama sekali sampai sekarang. Pak, mungkin. Tapi menurut saya itu harus dipikirkan skemanya supaya harus ada misalnya di dalam undang-undang itu yang menuntut perbankan untuk memberikan kredit berupa green banking gitu. Jadi bank itu harus memberi kredit kepada perusahaan-perusahaan yang mau menjaga lingkungan hidup, salah satunya untuk transisi energi ini. Jadi yang eksploitatif apa segala macam nggak usah dikasih. Dan itu mungkin terkait divestasi? Kepemilikan, saya kira ini juga agak cair ya. Kalau di transisi energi ini kan PLTP membutuhkan investasi yang besar. Mungkin ini salah satu gambaran bahwa kita membiarkan dulu perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke sana. Karena kita harus berpikir bahwa Indonesia itu butuh negara-negara lain untuk masuk ke dalam dan mereka punya pengetahuan transfer pengetahuan itu penting. Dan perusahaan-perusahaan asing saya kira seperti Chevron, ConocoPhillips, lalu Total, dia punya kesanggupan untuk melakukan itu. Apa salahnya kita belajar dulu dari sana? Hanya tinggal bagaimana undang-undangnya dibikin supaya mereka nggak mengontrol itu gitu loh. Karena kita masuk ke transisi, bukan tidak mungkin mereka akan mengontrol segala-galanya. Tapi saham Dwi Warna tetap juga harus berperan, jangan tetap ya Pak. Enggak boleh 100%, enggak boleh. Harus memberikan tawaran yang menarik gitulah. Di undang-undang itu menurut saya menjadi fondasi pembangunan transisi energi. Oke, baik, menarik sekali. Kita ke garda depan, masa depan bangsa Indonesia, mahasiswa. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya yang sangat mendalam. Ini saya ingin bertanya perihal transisi energi nih Pak. Tadi Bapak ada bilang dari program legislasi nasional tahun 2022 itu tentang RUU EBT ya, energi baru dan energi terbarukan.
Dan Bapak sendiri bilang ada negatifnya sendiri di bagian di mana PLN itu hanya sebagai jaringan. Menurut Bapak sendiri bagaimana agar PLN itu istilahnya supaya tidak hanya menjadi jaringan tapi juga untuk menguntungkan masyarakat juga, Pak? Maksudnya saya juga bingung nih, Pak. Saya lihat nih di sini tuh waktu itu kan ada berita namanya mobil SMK ya, Pak. Iya. Itu banyak di beritanya, tapi sedangkan di sini saya lihat kok banyaknya Hyundai Ioniq 5 ya, banyaknya Tesla. Dan saya bingung itu, Pak. Ini menarik sekali. PLN harus menjalankan tugasnya seperti sekarang ya, menyediakan listrik, membeli listrik dari IPP dan segala macamnya. Jangan sampai nanti kalau PLN keluar dari situ akan terjadi monopoli terhadap harga listrik, dan yang terjadi adalah pasti masyarakatnya akan terkena imbas. Oleh karena itu menurut saya power wheeling itu diusir dari RUU itu. Nggak penting itu power wheeling karena itu akan melawan konstitusi. Jadi undang-undang itu mengamanatkan PLN sebagai salah satu perusahaan BUMN yang ditugaskan oleh negara untuk menyediakan listrik ke seluruh pelosok Nusantara. Dan PLN kan mendapat subsidi juga dari APBN ya. Salah satunya untuk membiayai subsidi dari masyarakat-masyarakat terluar terjauh seperti di NTT dan Papua. Lalu selain itu juga dana subsidi juga akan digunakan oleh PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah-daerah remote area yang megawattnya kecil, di bawah 10 megawatt karena tidak ekonomis. Jadi menurut saya ya PLN bukan hanya penyedia jaringan, tetapi dia juga menyediakan jaringan dan menyediakan listrik. Kalau dia menyediakan jaringan doang, itu berarti perusahaan swasta atau siapapun itu memboncengi bisnis negara itu. Jadi mereka yang untung dan PLN yang rugi. Padahal PLN juga tugasnya bukan hanya melayani masyarakat, tetapi mencari untung. Karena itu tadi amanat konstitusi. Jadi tetap. Apakah dimungkinkan PLN juga nanti mendiversifikasi bisnisnya, jangan hanya menyediakan listrik saja, tetapi mobil listriknya juga mungkin bisa dikolaborasikan dengan SMK tadi pesan moralnya ya. Ini penting. Jangan ini pakai penting. Hyundai lagi. Ini penting. Di dalam Indonesia Battery Corporation, jadi PLN itu punya saham di sana nanti. Jadi ada Pertamina, PLN, lalu Main ID dengan PT Aneka Tambang. Jadi dengan adanya itu, jadi sekarang ekosistemnya sudah mulai dibangun. Jadi PLN itu sudah mulai masuk ke sana. Seperti SMK itu. Dan sekarang kan kita masih menunggu kira-kira kapan mulainya. Karena belum mulai-mulai nih. Karena menterinya sibuk ngurus bola. Jadi menurut saya ini menurut saya harus dimulai. Kalau enggak kapan baru mulainya. Dan untuk memulai itu RUU harus bisa selesai. Kalau enggak bisa. Karena ini fondasi untuk bisa membangun proses transisi energi. Lalu yang kedua, PLN sekarang hampir 50% listriknya sudah mulai dari energi baru terbarukan yang Mbak ya. Sudah mulai meninggalkan pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Tetapi persoalannya adalah ini kita kan punya program sejak zaman Presiden SBY. Program listrik 10.000 megawatt tahap 1. Lalu program listrik 10.000 megawatt jadinya 20.000 megawatt. Lalu pada zaman Presiden Jokowi program kelistrikan 35.000 megawatt. Masih ongoing semua ya. Dan 60% dari program listrik itu dari batu bara. Dan PLN itu sudah terikat kontrak jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan Jepang paling banyak ya. Sojik, Mitsubishi dan segala macam. Dan itu investasinya di atas 6 triliun. Pertanyaannya emang kita mau bubarin batu bara yang kontraknya udah lama? Nanti PLN yang rugi. Kalau PLN rugi, negara juga akan rugi gitu loh. Jadi ini harus hati-hati. Jadi kita boleh melakukan transisi, tetapi lihat juga kontrak-kontrak yang lama. Karena kontrak lama masih terikat dengan aturan-aturan. Jadi PLN itu harus menyelesaikan kontrak itu. Jadi yang terjadi adalah moratorium dulu. Jadi PLTU yang berjalan itu tetap berjalan, tetapi nggak boleh yang baru. Nggak boleh PLTU yang baru, moratorium. Jadi itu yang paling penting. Lalu yang kedua, banyak yang protes kemarin peralihan dari LPG kan. Jadi PLN itu nggak boleh masuk ke kompor listrik. Padahal untuk bisa mengantisipasi surplus listrik, sekarang kan surplus listrik di Jawa ini. Jadi kompor listrik itu salah satu jalan. Daripada kita membeli LPG dari luar, 72% impor kita itu dari luar, dari Timur Tengah. Jadi 5 miliar dolar defisit APBN kita berasal dari impor LPG. Jadi nggak main-main.
Coba bayangkan kalau PLN menggunakan kompor listrik, kita menghemat berapa itu? Oke. Jadi ini menurut saya harus dipikirin. Jadi kita jangan asal protes, lihat secara komprehensif bahwa kebijakan ini juga punya visi masa depan untuk pembangunan energi nasional. Banyak yang harus diperhitungkan, bukan Ya. hanya NDC tetapi Ya. juga surplus ekonomi. Ya. Tetapi dengan demikian apakah apalagi tadi mengacu pada kontrak-kontrak yang masih berlangsung ya, komitmen pemerintah yang tetap harus dijaga, kita bisa kesimpulkan NDC janji tinggal janji. Semoga aja Atau enggak. ketinggian ambisi. Semoga aja enggak. Semoga saja Semoga. tidak ya. Baik. Ambisinya tinggi, tetapi harus dibarengi dengan komitmen politik dari Baik. negara. Baik, Ya. Satu pertanyaan lagi untuk menutup diskusi kali ini karena menjelang 2024 ini Pak Ferdi, ketika nanti memilih pemimpin ya terkait dengan sektor ketahanan energi ya dan sektor keramahannya terhadap lingkungan, kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat untuk diperhatikan sebagai calon pemimpin baru di 2024? Menurut 2024 saya nanti. pemimpin tegas ya, harus tegas. Karena kalau nggak tegas agak sulit kita berhadapan dengan kekuatan korporasi asing dengan oligarki lokal. Jadi isu kita yang paling penting sekarang itu bukan pemimpin yang punya visi untuk membangun transisi energi, tetapi pemimpin yang punya ketegasan berhadapan dengan kekuatan korporasi dengan oligarki. Dan itu yang terjadi selama ini. Jadi di mana-mana kita disandra gitu loh oleh kepentingan mereka. Jadi Pilpres kali ini kita berharap bahwa presiden yang baru nanti harus tegas berhadapan dengan orang-orang itu. Bukan, jadi dia kalau dia tegas pasti dia udah punya visi. Terimplisit di dalamnya dia punya visi tentang pembangunan energi nasional. Dan untuk bisa mencapai ke sana ya dia harus bersih dulu. Kalau presidennya nggak bersih ya sulit. Dan presidennya bukan dari kalangan oligarki. Karena selama ini kan kita memilih, jadi demokrasi kita ini istilahnya crafting gitu loh. Jadi kalau elitnya lagi damai-damai aja kita berdamai. Tetapi elitnya berkonflik ya kita ikut konflik. Jadi ini rekayasa yang sangat luar biasa dilakukan oleh elit. Oleh karena itu sebagai pemilih yang cerdas, kita nggak ikut-ikutan dalam proses konflik itu. Karena bagaimanapun juga kita harus memilih pemimpin yang punya visi, punya ketegasan terhadap isu-isu yang harus kita bidik ke depan. Sobat Forum, paradigma dunia sudah bergeser dari yang berbasis fosil fuel menjadi energi yang terbarukan. Indonesia tidak boleh tertinggal. Oleh karenanya, pemerintah harus memulai saat ini juga, terutama dengan kebijakan mobil listrik yang bukan hanya berorientasi pada mobilnya saja tetapi pada ekosistemnya. Nikel, tambang bauksit dan juga litium tadi termasuk adalah sesuatu yang juga harus kita perhatikan untuk kemandirian ekonomi. Jangan lagi Indonesia hanya menjadi pihak konsumen. Kita juga harus berdikari terhadap kemandirian energi kita. Mari kita kawal bersama Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Senayan, kami tunggu kapan kira-kira akan di-launching. Tetap bersama Forum dan Epistola untuk babak-babak selanjutnya.